nama saya Alia Saponika Rahmi dengan NIM 64231397. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang hasil analisis portofolio investasi pada saham. Saya Adelina Zulasifa ingin melakukan perencanaan investasi pada portofolio saham. Saham yang dipilih adalah ANTM sebesar 100 lembar atau 1 lot, BNI sebesar 50.000 lembar atau 500 lot, INDF sebesar 1.500 lembar atau 15 lot, dan WLTJ sebesar 20.000 lembar atau 200 lot. Selanjutnya, mengapa saya memilih 4 saham? Yang pertama, ANTM, saham PT Aneka Tambang atau TBK atau ANTM, dipilih karena terdapat beberapa alasan yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, prospek industri, dan faktor fundamental lainnya. Prospek industri, komoditas, pendapatan yang stabil, posisi strategis di pasar global, kebijakan pemerintah yang mendukung, kinerja keuangan yang baik, inovasi, dan pengembangan produk. Yang kedua ada saham BNI, saham Bank Negara Indonesia atau BNI, dipilih karena terdapat beberapa faktor fundamental dan teknikal yang sering menjadi pertimbangan para investor: kinerja keuangan yang stabil, dividen menarik, inovasi dan digitalisasi, stabilitas ekonomi makro. Ketika kondisi ekonomi Indonesia stabil, sektor perbankan termasuk BNI cenderung lebih menguntungkan. Selanjutnya ada saham Indofood, saham PT Indofood Sumsel Makmur atau INDF, dipilih karena terdapat berbagai alasan yang melibatkan analisis fundamental dan prospek. Perusahaan yang stabil dan diverifikasi, pendapatan yang konsisten, dominasi pasar makanan instan, dividen yang menarik, tumbuh di pasar internasional. Selanjutnya ada saham Ultrajaya. Saham ULTJ dipilih karena untuk berinvestasi di saham ULTJ, stabilitas keuangan, brand yang kuat, pertumbuhan yang konsisten, dividen yang menarik. Salah satu daya tarik saham ULTJ, manajemen yang berpengalaman. Perusahaan ini dikelola oleh tim manajemen yang berpengalaman. Adalah hasil trading dan portofolio pada saham ANTM. ANTM sebesar 100 lembar atau 1 lot memiliki average cost sebesar 1.505 dan amount sebesar 150,500, kemudian loss price sebesar 2,560 dan current value sebesar 256. Terakhir, profit atau loss sebesar 105,500. Maka setelah melakukan trading selama 5 minggu, saham ini untung sebesar 70,10%. Selanjutnya BNI sebesar 50.000 lembar atau 500 lot, memiliki average cost sebesar 218 dan amount sebesar 10,900. Kemudian spread sebesar 208 dengan current sebesar 10,400. Akhir profit atau sebesar minus 500. Maka setelah melakukan trading selama 5 minggu, saham ini rugi sebesar 4,59%. Selanjutnya Indofood sebesar 1.500 lembar atau 15 lot, memiliki average cost sebesar 8,200 dan amount sebesar 12,300. Kemudian last price sebesar 12.000 dengan current sebesar 18 juta. Terakhir, profit atau loss sebesar 5,700. Maka setelah melakukan trading selama 5 minggu, saham ini untung sebesar 46,34%. ULTJ sebesar 20.000 lembar atau 200 lot, memiliki average cost sebesar 1,795 dan amount sebesar 35,900. Kemudian last price sebesar 1,820 dan current sebesar 36,400. Terakhir, profit atau loss sebesar 500. Maka setelah melakukan trading selama 5 minggu, saham ini untung sebesar 1,39%. Saya Alia Saponika Rahmi akan menjelaskan perencanaan investasi pada portofolio saham. Saham yang dipilih adalah BBCA sebesar 5.000 lembar atau 50 lot dan SIDO sebesar 30.000 lembar atau 300 lot. Berikut adalah mengapa saya memilih 2 saham tersebut. Yang pertama, BBCA. Saham ini dipilih karena saham BCA sering menjadi pilihan utama bagi investor karena stabilitas dan reputasinya. Namun
volatilitas harga saham tetap ada, dipengaruhi oleh perubahan kondisi makroekonomi, sentimen investor, serta perkembangan di sektor perbankan untuk memprediksi arah pergerakan harga saham dan memberikan rekomendasi waktu tepat untuk bertransaksi. Diperlukan analisis tren pasar yang mendalam. Yang kedua, SIDO. Saham SIDO dipilih karena harga saham SIDO yang cenderung naik signifikan setiap tahun menunjukkan bahwa kinerja PT Industri Jamu dan Farmasi SIDO muncul TBK tergolong baik dan memiliki potensi jangka panjang. Sehingga saham SIDO merupakan saham yang tepat untuk investor dengan preferensi investasi jangka panjang. Berikut merupakan hasil trading pada saham BBCA. Pembelian saham BBCA dilakukan pada 19 November 2024 dan trading dilakukan hingga tanggal 12 Januari 2025. Hasil akhir pada saham ini sebagai berikut. BBCA sebesar 5.000 lembar atau 50 lot memiliki average cost sebesar 9,950 dan amount sebesar 49,750. Kemudian last price sebesar 23.000 dengan current value sebesar 115 juta. Terakhir, unrealized profit atau loss sebesar 65,250. Maka setelah melakukan trading selama 5 minggu, saham ini untung sebesar 131,16%. Kedua, saham SIDO. Berikut merupakan trading pada saham SIDO. Pembelian saham SIDO dilakukan pada 19 November 2024 dan trading dilakukan hingga tanggal 12 Januari 2025. Hasil akhir pada saham ini sebagai berikut. SIDO sebesar 30.000 lembar atau 300 lot memiliki average cost sebesar 585 dan amount sebesar 17,550. Kemudian last price sebesar 575 dengan current value sebesar 17,250. Terakhir, unrealized profit atau loss sebesar 300.000. Maka setelah melakukan trading selama 5 minggu, saham ini rugi sebesar 1,71%. Saya Nur Salama Putri. Pada tahap perencanaan ini akan melakukan investasi portofolio saham. Saham yang saya pilih ada saham BBRI yang sebesar 5.000 lembar atau 50 lot dan saham BMRI sebesar 10.000 lembar atau 100 lot. Selanjutnya saya akan menjelaskan alasan mengapa saya memilih saham BBRI dan BMRI. Saham BBRI saya pilih karena BBRI merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar yang signifikan di sektor perbankan. BBRI juga memiliki fundamental yang kuat, prospek pertumbuhan yang menjanjikan, serta tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat dan pemerintah. Saham BMRI saya pilih karena memiliki rekam jejak yang baik di pasar modal dengan dukungan investor institusi domestik maupun asing. BMRI juga dikenal sebagai saham yang relatif stabil dibandingkan sektor lainnya, terutama dalam kondisi pasar yang bergejolak sehingga ini menjadi alasan tambahan untuk saya memilih saham tersebut. Berikut ini merupakan hasil trading dan portofolio pada saham BBRI. BBRI saya beli sebesar 5.000 lembar atau 50 lot yang memiliki average cost sebesar 4,370 dan amount sebesar 21.850.000. Kemudian ada last price yang sebesar 10,875 dengan current value-nya sebesar 54.375.000. Akhir unrealized profit atau loss sebesar 32.525.000. Maka setelah melakukan trading selama 5 minggu, saham ini untung sebesar 148,86%. Selanjutnya adalah hasil trading dan portfolio pada saham BMRI. Saham BMRI ini saya beli sebesar 10.000 lembar atau 100 lot yang memiliki average cost sebesar 6,525 dan amount-nya sebesar 65.250.000. Kemudian ada last price-nya yang sebesar 35,275 dengan current value-nya sebesar 352.750.000. Terakhir ada unrealized profit atau loss sebesar 287.500. Maka setelah melakukan trading selama 5 minggu, saham BMRI ini untung sebesar 440,61%. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.